Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Masjid Jami Al-Hikmah rahimakumullah, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah salat maghrib, mari kita sama-sama selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita kembali untuk bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Insya Allah kita yang hadir hari ini pun akan mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT dengan niat tujuan thalabul ilmi. Insya Allah langkahnya Bapak Ibu menuju ke masjid ini akan menjadikan sebab dihapusnya dosa-dosa kita semua. Salawat dan salam senantiasa sudah limpahkan kepada baginda alam, Nabi akhir zaman, pendobrak kebatilan, penghancur debu-debu kemusyrikan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita akan membahas masuk kepada bab sholatil kusufi. Penjelasan mengenai tentang sholat gerhana, ya. Kita masuk kepada bab sholat gerhana. Kita tahu bahwa sholat gerhana itu ada dua. Pertama ada ada gerhana matahari, yang kedua ada gerhana bulan. Gerhana matahari disebut dengan kusufus syamsi. Sedangkan gerhana bulan itu disebut dengan khusuful qamari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Fussilat ayat 41, Quran surat Fussilat ayat 37, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah, dan di antara tanda-tanda kebesarannya atau kebesaran Allah itu adalah adanya malam, kemudian adanya siang, adanya matahari dan adanya bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Jangan kalian bersujud kepada matahari dan jangan bersujud kepada bulan. Akan tetapi wasjudu lillahi allazi khalaqahunna. Bersujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semuanya itu. In kuntum iyyahu ta'budun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka fenomena terjadinya gerhana ini memang jarang, ya. Bahkan bisa dikatakan ya setahun sekali pun enggak gitu, ya. Akan tetapi di saat terjadi gerhana tersebut ada keharusan, bahkan anjuran kepada kita untuk apa? Untuk bersegera melaksanakan sholat gitu. Pertanyaannya, Pak, kapan sholat gerhana itu disyariatkan? Mari kita lihat
keterangan di dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri. Ini karangan Syekh Ibrahim Al-Baijuri, juz 1 halaman 434. Wa syuri'at sholatu kusufis syamsi. Jadi disyariatkannya salat gerhana matahari fi sannati saniyati minal hijrati, yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Wa sholatu khusufil qamari, dan disyariatkannya salat gerhana bulan fi sannatil khamisati minal hijrati, yaitu pada tahun kelima Hijriyah. Fi jumadal akhirati ala rajih, yaitu tepatnya pada bulan Jumadil akhir. Ini menurut pendapat yang lebih kuat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disyariatkannya sholat gerhana itu, sholat gerhana matahari itu pada tahun kedua Hijriyah. Sedangkan disyariatkannya sholat gerhana bulan itu pada tahun kelima Hijriyah, bertepatan pada bulan Jumadil akhir, dan ini pendapat yang lebih kuat, alar rajih. Dulu di zaman Nabi ini pernah terjadi gerhana matahari. Cuman di saat terjadinya gerhana matahari tersebut itu pas bertepatan dengan meninggalnya putra dari Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim. Sehingga saat itu banyak di antara orang-orang mengaitkan terjadinya gerhana ini disebabkan karena ada kematian seseorang, yaitu pada saat itu meninggalnya Ibrahim, putra dari Nabi SAW. Sehingga Nabi menjelaskan tuh saat itu, karena banyak orang beranggapan terjadinya gerhana itu disebabkan ada kematian seseorang, maka Nabi menjelaskan, ya. Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kita sampaikan hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, in kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi gerhana matahari yauma mata Ibrahimu, tepat di hari wafatnya Ibrahim, yaitu putra dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nasu, kemudian banyak di antara manusia nih berkata, jadi pada ngomong gitu, in kasafati syamsu li mauti Ibrahim, bahwa terjadinya gerhana ini, gerhana matahari ini, kata orang-orang karena kematiannya Ibrahim. Maka saat itu Rasulullah menjelaskan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Jadi kata Nabi, sesungguhnya bulan, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani, keduanya tidak terjadi, kata Nabi, limauti ahadin, karena bukan disebabkan kematian seseorang, wala li hayatihi, dan bukan disebabkan karena hidupnya seseorang, maksudnya karena ada lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma, kemudian Nabi sampaikan dalam hadis tersebut lanjutan, apabila kalian melihat kedua fenomena tersebut, baik itu gerhana matahari ataupun bulan, fada'allaha, maka berdoalah kalian kepada Allah, wasallu, dan salatlah kalian.
hatta tankashifa, sampai kembali seperti semula. Maksudnya sampai hingga hilang gerhana tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya begini. Kapan awal mula sholat gerhana itu dilakukan? Sholat gerhana itu dilakukan mulai terjadinya gerhana, ya, mulai saat terjadinya gerhana sampai selesainya gerhana. Bahkan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitab Taqriratus Sadidah, beliau menjelaskan di halaman 347. Beliau menyatakan bahwa waktu pelaksanaan sholat gerhana matahari, kalau gerhana matahari itu bisa jadi terlihat, ya, terlihatnya itu karena di saat seharusnya siang itu terang, kemudian tiba-tiba ketika terjadi gerhana agak gelap gitu. Tapi ketika terjadi gerhana bulan, ya memang awalnya juga apa? Gelap. Jadi gak terlalu kelihatan fenomena alamnya itu. Beda dengan ketika terjadinya gerhana matahari. Yang di siang hari tadinya terang, kemudian terjadilah gerhana matahari tersebut sehingga menjadi gelap, maka ini akan terlihat jelas. Ya, berbeda dengan gerhana bulan saat itu. Maka kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau menyatakan bahwa waktu pelaksanaan sholat gerhana matahari itu, kata beliau, mulai dari awal perubahan matahari sampai sinarnya terang kembali, atau sampai terbenamnya matahari meskipun masih dalam keadaan gerhana. Artinya apa? Jika gerhana itu sudah kembali normal atau masih gerhana namun sudah terbenam mataharinya, maka kesunahan sholatnya itu sudah tidak ada. Jadi berarti selama itu masih terjadi gerhana tersebut, maka ada anjuran bagi kita untuk melaksanakannya. Cuman ya ini terkadang orang banyak yang tidak terlalu memperhatikan atau mementingkan, sehingga orang banyak meninggalkan sholat gerhana tersebut, ya. Padahal kalau kita melihat hukum dari sholat gerhana itu, kata Al-Imam Muhyiddin Syaraf An-Nawawi atau yang dikenal dengan Imam An-Nawawi, dijelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 6 halaman 106, beliau menyatakan bahwa wassalatu kusufis syamsi wal qamari, dan sholat gerhana matahari ataupun sholat gerhana bulan sunnatun mu'akadatun, hukumnya itu sunnah mu'akad. Jadi sunnahnya itu memang sunnah yang sangat dianjurkan, sama seperti kesunahan sholat id, baik itu sholat idul fitri ataupun sholat idul adha, sama hukumnya sunnah mu'akad gitu. Jadi sangat dianjurkan bagi kita. Cuman pertanyaannya, apakah anjuran ini bagi orang yang hanya sekedar melihatnya saja atau menyaksikannya saja saat itu, atau misalkan ada satu wilayah yang memang di sebuah wilayah itu menyaksikan terhadap kejadian gerhana tersebut, maka ketika orang melihat fenomena kejadian gerhana, baik itu gerhana bulan atau matahari, maka bagi orang yang menyaksikan dan melihat itu dianjurkan untuk melakukan sholat. Tapi bagi orang yang
tidak melihat atau sebuah wilayahnya itu memang tidak terlihat gerhananya, maka anjuran sholatnya itu tidak ada. Maka kalau kita melihat tadi hadis Nabi, fa idza ra'aitumuhuma fad'allaha wa sallu hatta tankashifa. Apabila kalian melihat langsung, jadi melihat langsung dua gerhana tersebut, maka kata Nabi, fad'allaha, berdoalah kepada Allah, wa sallu, dan silahkan laksanakan sholat. Seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih kaifiat atau tata cara sholatnya? Terus berapa rakaat gitu. Jadi sholat gerhana itu memang kalau kita lihat ada 3 cara itu. Cuman yang banyak dipakai itu 2 rakaat dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Jadi 2 rakaat, 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Di rakaat pertama kan biasa takbir Allah, takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian baca iftitah tuh, doa iftitah. Kemudian setelah baca doa iftitah, baca surah Al-Fatihah. Kemudian setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surat. Suratnya ini ada anjuran, terutama dalam kitab-kitab fikih dalam mazhab Syafi'i, itu anjuran suratnya itu diperpanjang. Jadi memperpanjang bacaan suratnya, atau bahkan di dalam rukunya saja itu harus diperpanjang juga, ya. Bahkan dalam kitab mazhab Syafi'i atau kitab fikih dalam mazhab Syafi'i itu ruku di rakaat pertama atau ruku pertama ini, panjangnya ruku itu seperti kita membaca 100 ayat dari surah Al-Baqarah. 100 ayat dari surah Al-Baqarah. Kemudian ruku di rakaat yang pertama, ya, di ruku yang keduanya itu panjangnya seperti membaca 80 ayat dari surah Al-Baqarah. Berarti maksudnya anjuran untuk memanjangkan ruku. Bahkan dalam bacaan suratnya itu di rakaat pertama itu dianjurkan agak panjang seperti itu. Jadi sekali lagi, setelah takbir Allahu Akbar, baca doa iftitah, lalu membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surat yang agak panjangan. Setelah baca surat kan langsung ruku tuh, Allahu Akbar, ruku. Setelah ruku i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Setelah i'tidal jangan langsung sujud, tapi Bapak Ibu membaca lagi surah Fatihah yang kedua dan membaca surat yang kedua. Praktikan ya. Kita takbir. Jadi 2 rakaat cukup, 2 rakaat. Jadi dalam 1 rakaat itu ada 2 ruku, ada 2 sujud. Berarti kalau 2 rakaat ada 4 kali ruku, 4 kali sujud. Takbir, Allahu Akbar. Kemudian baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surat. Setelah baca surat kan kita ruku, Allahu Akbar. Setelah ruku lalu kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Setelah i'tidal ya, di rakaat pertama itu jangan langsung sujud, tapi baca lagi Fatihah. Kemudian baca lagi surat yang kedua, yang lebih pendek daripada surat yang pertama. Setelah selesai baca surat, lalu kan kita ruku lagi, ruku yang kedua, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, baru sujud. Berarti kan sujudnya berapa kali?
2 kali. Nah, bangun lagi dari sujud habis 2 kali untuk rakaat keduanya. Sama dilakukan seperti di rakaat pertama. Berarti dalam 1 rakaat itu ada 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Berarti kalau kita totalkan dalam 2 rakaat itu ada 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Di sini kan sudah pernah ya melaksanakan sholat gerhana, sudah dipraktekkan, insya Allah semuanya hafal, sudah tahu lah insya Allah. Cuman karena pelaksanaannya jarang-jarang, maka ilmunya harus ada. Suatu saat nanti terjadi gerhana, silahkan di Masjid Al-Hikmah diadakan sholat gerhana tersebut. Setelah sholat gerhana ada disunahkan untuk khutbah, sama pelaksanaannya seperti sholat id gitu. Sholat dulu kemudian khutbah. Jadi sunnah untuk berkhutbah bagi imam tadi ya, seperti itu. Kesunahan adanya khutbah ini, apakah orang yang melakukan sholat tersebut sendirian pun apakah dianjurkan? Tetap harus ada khutbahnya. Jadi kalau sholat sendirian mah tidak ada khutbah. Adanya khutbah itu di saat kita sholat berjamaah. Pertanyaannya lagi, apakah kesunahan anjuran sholat gerhana ini hanya untuk kaum laki-laki atau dengan kaum perempuan? Kaum laki-laki ataupun perempuan tetap dianjurkan, disunahkan ya, seperti itu. Terus bagaimana kalau misalkan jemaahnya itu jemaah perempuan? Apakah tetap harus ada khutbah? Ketika jemaahnya perempuan, tidak ada anjuran untuk adanya khutbah. Tapi kalau misalkan ada 1 orang perempuan yang memberikan mau'idoh saat itu setelah sholat gerhana, maka dalam keterangan la ba'sa bihi, maka tidak apa-apa. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan referensi tadi mengenai tentang sholat sendiri itu tidak ada khutbah. Khutbah itu ketika sholatnya berjamaah kaum laki-laki. Kemudian bagaimana kalau di kaum perempuan, apakah tetap ada khutbah atau tidak? Saya sampaikan dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri. Masih dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri juz 1 halaman 438. Wa yakhtubu al-imamu, imam itu melaksanakan khutbah, aina ibuhu atau orang yang menggantikan imam. Wa tukhtasu al-khutbatu, dan khutbah ini dihususkan biman yusalli jama'atan minaz zukuri. Jadi adanya khutbah ini dihususkan bagi jamaah laki-laki. Fala khutbata limun faridin, tidak ada khutbah bagi orang yang sholatnya sendiri. Wala li jama'atin nisa'i, dan tidak ada khutbah bagi jamaah perempuan. Falau qaumat wahidatun, jika salah satu di antara jamaah perempuan itu berdiri, wa wa'adzathunna, lalu memberikan mau'idoh, fala ba'sa bihi, maka tidak apa-apa. Kama fi khutbatil id, sebagaimana di dalam khutbah sholat id. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Memang anjuran setelah sholat gerhana 2 rakaat tadi disunahkan ada khutbahnya, sama seperti sholat pelaksanaan id, ada sholatnya, ada khutbahnya. Tapi ketika sholatnya sendiri, maka tidak ada anjuran untuk melakukan khutbah. Udah cukup sholat saja. Begitupun untuk jemaah perempuan, tidak ada khutbah,
Cuman kalau memang ada satu orang dari jamaah perempuan semuanya itu ada berdiri satu orang untuk memberikan mau'idoh, maka dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri ini fala ba'sa, tidak apa-apa, dipersilahkan. Seperti itu Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terus ada anjuran, bahkan hal-hal yang dianjurkan ketika terjadinya gerhana. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Bapak Ibu dari Aisyah radhiyallahu anha. Lapat hadis ini yang pertama sama inna syamsa wal qamaro ayati min ayatillah layan kasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Kata Nabi, fa idza raaitum, ketika kalian melihat kejadian gerhana tersebut, fa idza raaitumuhuma, maka kata Nabi, fad'allaha, silahkan perbanyak doa kepada Allah, wa takbiru, kemudian memperbanyak takbir. Yang ketiga, wasallu, dan silahkan kalian salat. Yang keempat, watasaddaku, dan silahkan kalian memperbanyak sedekah. Apa maksud dari anjuran untuk memperbanyak zikir di sini? Ya kita kan nggak tahu. Ketika kejadian gerhana matahari lalu tiba-tiba yang tadinya terang menjadi gelap, khawatirnya saat itu terjadi kiamat, gitulah. Maka anjuran di sini harus memperbanyak zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir, perbanyak doa, baik zikir takbir tadi, ya, tahmid, tahlil dan lain sebagainya. Kemudian laksanakan salat kata Nabi. Nah, setelah itu perbanyak sedekah. Jadi dikhawatirkan saat itu takutnya terjadi kiamat, ya seperti kan nanti ketika terjadi kiamat itu sama, yang tadinya alam dunia itu terang benderang itu akan menjadi gelap Bapak Ibu. Maka kejadian gerhana pun seperti itu ya, tanda-tandanya. Makanya Nabi menganjurkan untuk perbanyak zikir, perbanyak doa, lalu laksanakan sholat, perbanyak takbir, perbanyak sedekah seperti itu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari tata cara sholat gerhana tersebut itu harus dipastikan terjadinya gerhana terlebih dahulu. Apakah ini memang terjadi gerhana atau enggak? Nah, kalau terjadi gerhana berarti saat itu anjurannya untuk sholat. Tapi misalkan gelapnya ini memang gelapnya karena mau hujan. Gelap karena mau hujan. Wah, kalau ini mah kan bukan gerhana, terjadi gerhana, tapi ini mah gelapnya karena mau hujan. Kan pernah terjadi masih siang karena mau hujan sampai gelap kayak udah maghrib gitu ya. Nah, maka saat itu gelapnya itu bukan karena terjadinya gerhana, tidak ada anjuran untuk sholat saat itu. Tapi ketika fenomena terjadinya itu gerhana, gelapnya itu karena ada fenomena gerhana tersebut, maka ada anjuran untuk sholat seperti itu. Kemudian yang kedua, sholat gerhana dilakukan di saat gerhana itu sedang terjadi. Yang ketiga, sebelum sholat jamaah bisa diingatkan dengan lafaz as-sholatu jami'ah. Jadi ajakan, ya misalkan pengurus nih bisa melalui lewat apa, speaker untuk ngajak as-sholatu jami'ah. Tapi saat itu memang terjadi apa? Gerhana, maka boleh untuk memanggil, mengajak as-sholatu jami'ah. Atau pada saat nanti sholat akan dimulai, imam memimpin dengan panggilan tadi lafaz as-sholatu jami'ah. Ini anjuran dan kesunahannya ya, mengingatkan jamaah dengan lafaz as-sholatu jami'ah. Terus yang keempat, niatnya itu bagaimana? Kalau kita mau pakai niat, berarti niatnya usolli sunnatan likusufis syamsi
atau usolli sunnatan li khusufil qamari imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Jadi niat sholat sunnah gerhana matahari atau sholat sunnah gerhana bulan 2 rakaat makmum karena Allah atau imam karena Allah. Kemudian sholat gerhana dilakukan sebanyak 2 rakaat. Nah, tadi udah. Setiap rakaatnya terdiri dari 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Berarti 2 rakaat 4 kali ruku 4 kali sujud. Seperti itu. Terus pertanyaannya, kalau tadi rukunya itu anjuran untuk diperpanjang, bahkan tadi dalam kitab fikih Madzhab Syafi'i itu seukuran 100 ayat yang kita baca dari surah Al-Baqarah panjangnya ruku, apakah di dalam sujud pun harus panjang? Maka ada sebagian ulama mengatakan kalau di dalam sujudnya itu tidak mesti harus apa? Harus memperpanjang sujud. Tapi kalau menurut Syekh Muhammad Az-Zuhri Gomroni, beliau menyatakan bahwa tetap di dalam sujud pun anjuran untuk diperpanjang sujudnya. Seperti itu ya. Wah, kepanjangan dong. Ya, sebenarnya tidak memanjangkan sujud pun ya gak apa-apa. Memang itu anjuran, itu kesunahannya ya. Yang penting ya agak manjang lah dikit, walaupun tidak sampai panjangnya bacaan 100 ayat surah Al-Baqarah, ya panjangnya surat apa Asy-Syamsi atuh. Ya. Jadi rakaat pertama misalkan rukunya seukuran panjang di saat membaca surat Asy-Syamsi. Tadi ruku yang keduanya ya silahkan seukuran panjangnya surat Ad-Duha. Atau memang sama panjangnya. Seperti itu. Intinya kalau memang tidak diperpanjang dalam ruku pun ya gak apa-apa ya. Apalagi misalkan bapak ibu yang sudah sepuh, atau misalkan orang yang punya penyakit apa, yang pusing itu apa sih? Vertigo, di bawah sujud, aduh pusing, ya udah usah lama-lama ya. Sekedarnya saja dengan bacaan tasbihat, 3 kali bacaan tasbihat, seperti itu ya. Tidak terlalu memaksakan harus, memang tidak memaksakan harus panjang-panjang, enggak ya. Kalau mampu bisa untuk memperpanjang ruku boleh. Tapi kan sholatnya berjamaah Pak, kita kan tergantung imam. Ya udah, imam harus melihat situasi kondisi juga. Kalau jemaahnya memang saat itu banyak orang tua, berarti bukan harus ya, lihat situasi kondisi, berarti imam memendekkan seperti itu. Jadi lihat situasi juga ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit aja kita mau ngobrol ya, membahas sedikit mengenai tentang penjelasan sholat gerhana tersebut. Sekali lagi, anjurannya atau hukumnya itu disebut dengan hukum sunnah mu'akkad. Memang sunnah yang sangat dianjurkan, sama seperti hukum sholat id, pelaksanaan sholat id itu pun hukum sunnah mu'akkad. Maka ketika terjadi gerhana, mari kita sama-sama untuk berlomba-lomba, jangan sampai kesempatan saat itu ditinggal, justru harus kita ikuti, kita laksanakan. Pertanyaannya begini, apakah memang harus dilakukan di masjid? Tidak mesti, di rumah pun boleh ya. Tetap kesunahannya, anjurannya di masjid, karena Nabi pun melaksanakan sholat gerhana itu di masjid. Walaupun di rumah ya gak apa-apa, misalkan sendirian boleh, apalagi perempuan. Kalau misalkan perempuan mau ke masjid khawatir menimbulkan fitnah, ya boleh silahkan di rumah sendiri, gak apa-apa, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup dengan doa, silakan ada yang mau menyampaikan pertanyaannya boleh, atau yang mau menambahkan dari penjelasan tadi pun dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu, ada yang menanyakan silakan.
Atau sudah bisa dipahami ya? Baik, mengapa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk doa khususnya belum nemuin ya. Untuk doa khususnya belum menemukan kekhususan doanya. Berarti ya bisa bebas lah doanya. Intinya seperti itu. Terutama doa meminta akan dikuatkan iman. Ya, khawatirnya saat itu ketika terjadi gerhana, ya khawatirnya ternyata terjadi kiamat mau kiamat seperti itu. Jadi doa yang kita minta ya kita minta kekuatan iman pertama itu. Agar kita dikuatkan iman kita, diistiqomahkan dalam ibadah, ya tetap konsisten dalam ketaatan, lalu minta agar ditetapkan dalam dinul Islam seperti itu. Ya. Jadi belum menemukan doa khususnya. Ya. Ada lagi silakan. Ya selama itu masih terjadi gerhana, masih dianjurkan untuk sholat. Tapi kalau misalkan gerhananya sudah selesai, biasanya kan sudah ada kiriman WA itu ya, mulai dari jam sekian, selesai jam sekian. Nah, tinggal kita bisa apa? Melihat waktunya. Jadi selama masih terjadi gerhana, maka saat itu masih dianjurkan untuk sholat. Seperti itu Pak Haji. Ada lagi silahkan. Ya, atau bebas pertanyaannya. Boleh. Ya enggak, silakan. Ya. Ya. Dalam satu rakaat itu 2 kali ruku, 2 kali sujud. Kalau 2 kali sujud sudah tentu di sholat biasa pun kan seperti itu. Yang agak bedanya itu 2 kali rukunya. Biasanya kalau di sholat biasa itu 1 kali kan ruku. Nah, setelah ruku, iktidah, lalu sujud. Sujud pertama tuh bangun dari sujud kan duduk di antara 2 sujud. Baca doa Rabbi fili warhamni wajburni warfani warzukni. Sujud yang kedua. Seperti biasa 2 kali sujud. Nah, yang bedanya itu dalam sholat gerhana, dalam satu rakaat itu 2 kali rukunya. Maka ketika ruku pertama, kemudian iktidah, jangan langsung sujud saat itu. Baca lagi surat Fatihah, baca lagi surat yang lain. Setelah surat yang dibaca selesai, baru sujud. Seperti itu Pak Haji. Baik. Ada lagi? Enggak. Baik. Bagaimana kalau pas barengan dengan sholat wajibnya? Ya dahulukan dulu sholat wajib, sholat isya dulu. Setelah itu kalau masih ada waktu dan saat itu masih terjadi gerhana, maka kita ajak jamaah untuk melanjutkan sholat gerhananya. Jadi awalkan dulu sholat wajibnya, karena saat itu sudah masuk waktu. Ya kalau udah habis ya udah, gak usah sholat lagi. Yang penting sholat isya-nya dulu,
Pas sholat isya selesai ternyata gerhananya sudah selesai. Ya udah, nggak usah sholat. Itu seperti itu Pak. Baik. Ada lagi? Silakan. Ada cukup? Ada yang tanyakan lagi Bapak? Baik. Kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita, walaupun ini memang jarang terjadi gerhananya. Ya mudah-mudahan dengan penyampaian tadi, insya Allah ini menjadikan ilmu sehingga pada saat nanti terjadi gerhana, kita gak bingung-bingung lagi seperti itu ya. Terkadang di dalam sholat id saja kita suka lupa-lupa lagi. Ya biasanya imam atau takbir itu kan 7 kali di rakaat pertama, tiba-tiba rakaat kedua baru 1 kali udah baca Fatihah. Sebenarnya sah-sah saja, itu hanya sunnah saja ya. Jadi takbir 7 kali di rakaat pertama, 5 kali takbir rakaat kedua itu sunnah. Kalau memang lupa, ya udah terus aja lanjutin. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian apa yang dapat saya sampaikan tadi, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah terus memberikan pemahaman agama kepada kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Bapak Ibu yang hadir saat ini insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan dalam setiap urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Yang punya hajat, semoga hajatnya terkabul. Bagi Bapak Ibu, rumah tangganya insya Allah dijadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dijadikan keturunan yang salih dan salihah, keturunan yang cerdas, berakhlakul karimah, yang senantiasa membanggakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.